Halo Dom Safian, salam sehat, salam olahraga, jaya! Hari ini Bu Niki akan menjelaskan tentang materi kebugaran jasmani nih, ya. Karena kalian sudah praktek kemarin, ini sekarang teorinya agar kalian bisa memahami lebih baik tentang kebugaran jasmani. Sebelum masuk ke materinya, kalian perlu memahami tentang kompetensi dasar yang perlu kalian pahami. Yang pertama ada kompetensi dasar di 3.5. Kalian harus mampu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Ya, kalian harus memahami konsep latihannya, konsep peningkatan derajat kebugaran jasmani, serta nanti memahami cara pengukuran kebugaran jasmani. Itu konsepnya. Setelah konsep, kalian harus mampu di 4.5 mampu mempraktikkan latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan serta pengukuran hasilnya. Setelah kalian memahami konsep, kalian mampu mempraktikkannya. Itu yang perlu kalian lakukan untuk materi kebugaran jasmani ini. Oke. Sekarang kita masuk aja langsung ke materinya ya, materi tentang kebugaran jasmani. Sebelum masuk ke tes pengukuran dan lain sebagainya, kalian harus perlu mengetahui apa sih yang dinamakan kebugaran jasmani. Ya, sanggupan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berlebihan. Otomatis sih memiliki cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggang atau istirahat ya, mau santai-santai, nyemil, nonton TV, masih memiliki tenaga. Kalau nggak memiliki tenaga, berarti setelah melakukan aktivitas langsung pingsan. Ya, otomatis itu memiliki tingkat kebugarannya jelek sekali. Ya, orang dikatakan bugar ketika selesai melakukan aktivitas tertentu dan tidak merasakan kelelahan yang berlebihan. Itu dikatakan orang itu memiliki kebugaran yang bagus. Bu, faktor apa saja yang mempengaruhi kebugaran jasmani? Oke, jadi ini ada beberapa nih mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Yang pertama, ada kesehatan, gizi, latihan fisik, keturunan, lingkungan, usia, dan lain sebagainya. Ya, di sini Bu Niki ambil 4, yaitu kesehatan, gizi, latihan fisik, dan keturunan. Ya, kenapa kesehatan mempengaruhi? Karena orang yang memiliki kesehatan yang buruk atau yang lagi sakit, yang kurang sehat, dikatakan kebugaran jasmaninya jelek. Kenapa? Karena ketika orang sakit melakukan aktivitas tertentu, pasti merasakan kelelahan yang sangat berlebihan. Ya, otomatis ketika melakukan aktivitas itu, setelah itu bisa asma, bisa pingsan, bisa kecapean atau lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi tingkat kebugaran. Jadi kesehatan sangat mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani seseorang. Yang kedua, itu ada gizi. Gizi sendiri kenapa mempengaruhi? Karena gizi sendiri itu adalah asupan yang kalian asup, ya, melalui makanan, minuman, dan lain sebagainya. Makanan yang bagus adalah makanan yang bergizi, ya. Untuk meningkatkan derajat kebugaran kalian perlu adanya asupan yang bergizi, ya. Kalau tidak bergizi, contohnya mie instan atau dan lain sebagainya, itu orang yang mengonsumsi mie instan berlebihan atau orang yang sering mengonsumsi mie instan, tingkat kebugarannya akan rendah daripada orang yang mengonsumsi makanan yang bergizi. Ya, lebih bagus kalau setiap hari kita makan makanan bergizi, apalagi kalau makanan 4 sehat 5 sempurna, gizi seimbang, pasti orang itu akan memiliki derajat kebugaran yang bagus. Gizi sangat mempengaruhi. Yang ketiga ada latihan fisik nih. Latihan fisik kenapa mempengaruhi? Karena orang yang memiliki kebugarannya bagus biasanya sering melakukan latihan fisik. Bisa melakukan jogging, basket, atau olahraga lainnya. Sehingga fisiknya bisa terlatih terus-menerus. Otomatis peredaran darahnya semakin meningkat, ototnya semakin bagus, otomatis nanti mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani itu sendiri. Ya, setelah itu ada keturunan nih, keturunan. Contohnya, kenapa keturunan mempengaruhi? Karena dari orang tua kita atau nenek kakek kita memiliki riwayat sakit, contoh jantung. Kelainan jantung itu nanti bisa turun ke kita. Itu nanti bisa mempengaruhi tingkat kebugaran jasmani kita. Selanjutnya, setelah kita memahami tentang kebugaran jasmani itu apa, terus faktor apa yang mempengaruhi, kita masuk ke komponennya. Komponen kebugaran jasmani itu ada 10. Ya, yang pertama ada daya tahan,
Ada kekuatan, kelincahan, power, kecepatan, aksi dan reaksi, akurasi, koordinasi, keseimbangan, dan kelentukan sendiri. Pasti bingung ya? Oke, sekarang Bu Niki akan jelaskan satu per satu ya, agar kalian bisa memahami pasti kok banyak banget komponennya ya. Oke, komponennya agar kalian paham. Yang pertama, untuk daya tahan sendiri, daya tahan itu ada dua. Daya tahan kardiovaskuler, daya tahan paru jantung, dan daya tahan otot. Ya, daya tahan kardiovaskuler ini bisa mempengaruhi kesanggupan melakukan aktivitas tertentu. Ya, ketika melakukan aktivitas itu jantung bisa berdenyut dengan normal dan kalian bisa melakukan sirkulasi pernafasan dengan baik. Berarti daya tahan kardiovaskuler kalian tuh bagus. Ya. Tapi kalau kalian setelah melakukan aktivitas denyut nadinya langsung dak-dik-duk-der, lebih kencang dari yang kalian bayangkan, itu berarti derajat kebugaran jasmani kalian di bawah rata-rata. Itu ya, untuk daya tahan kardiovaskuler. Sekarang daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kesanggupan seorang melakukan aktivitas tertentu yang berkaitan dengan otot, contohnya sit up, back up, push up, pull up, dan lain sebagainya. Ketika melakukan itu dan dalam jangka waktu tertentu dapat melakukan dengan baik dan cukup banyak, berarti daya tahan otot kalian bagus. Itu. Yang kedua, ada kekuatan nih. Kekuatan, kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan tertentu yang memiliki beban ya dan dapat dilakukan dengan baik. Ya. Nah, kemampuan ini berpengaruh di otot yang melakukan beban itu. Contohnya, latihannya ada push up, sit up, angkat beban, back up. Ya. Jadi orang yang melakukan sit up, push up, angkat beban, back up, dan lain-lain sebagainya itu bisa melakukan dengan baik, dengan kuat. Berarti derajat kekuatan mereka dikatakan bagus. Selanjutnya ada agility atau kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan perubahan gerak tanpa kehilangan keseimbangan. Contoh latihannya ada shuttle run, ada lari zigzag. Itu ya. Jadi orang yang dapat melakukan shuttle run dengan bagus, lari zigzag dengan bagus tanpa jatuh, dan mereka masih bisa melakukan perubahan dengan bagus, lurus, belok dengan baik tanpa melakukan jatuh, berarti kelincahannya bagus atau agility-nya bagus. Tuh. Selanjutnya ada speed atau kecepatan nih. Ya, kecepatan. Kemampuan fisik tubuh untuk bisa bergerak secara cepat, secepat mungkin. Contohnya apa? Latihan sprint. Kalau kalian lagi usil sama teman terus dikejar dan yang dikejar itu bisa lari cepat, wah berarti kecepatannya bagus nih. Itu ya. Contoh latihannya latihan sprint, latihan sepeda cepat bisa. Selanjutnya ada kelentukan atau flexibility, yaitu kemampuan sendi untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak sendi secara maksimal sesuai dengan kemampuan geraknya. Contohnya orang yang melakukan yoga, kayang, berarti kelentukannya bagus nih. Badannya ditekuk-tekuk. Ya. Semakin tekuknya semakin rapat berarti kelentukannya bagus. Ya, ruang gerak sendinya bagus. Itu kelentukan. Selanjutnya ada keseimbangan balancing ya. Merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Contohnya, kalau kalian melakukan pemanasan kakinya diangkat satu, kaki lain untuk tumpuan. Kalau kalian tidak jatuh dan bisa melakukan dengan baik, otomatis keseimbangannya bagus. Latihan yang bisa melatih keseimbangan contohnya adalah pesawat terbang. Ya, pesawat terbang bisa melatih keseimbangan seseorang. Itu. Selanjutnya ada koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerak yang berbeda dan mampu mengkoordinasi seluruh tubuh dengan baik. Contoh di sini yaitu ketika kalian melempar bola ke dinding dengan tangan kanan,
dan tangan kiri menangkapnya, berarti tingkat koordinasinya bagus antara tangan kanan dan tangan kiri. Ya, itu koordinasi. Setelah itu ada ketepatan atau akurasi. Akurasi sendiri adalah seorang dapat mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap sasaran tertentu. Contohnya, kalau kalian sedang melakukan latihan syuting basket nih, dan bola itu masuk terus, berarti akurasi ketapatannya bagus. Ya, ketepatan kalian dalam melakukan tembakan syuting kering itu bagus. Ya. Selanjutnya ada kecepatan reaksi, aksi-reaksi itu. Kemampuan seorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Contohnya, kalau ada orang yang melempar bola ke kepala kalian langsung menghindar dengan bagus, berarti aksi-reaksi kalian bagus. Kalau ada orang yang mengejar kalian, berusaha untuk menangkap kalian menghindar dengan cepat, dengan segera, berarti aksi-aksi kalian bagus. Oke, itu ada beberapa komponen dalam kebugaran jasmani yang perlu kalian ketahui. Ya, selanjutnya kita masuk ke pencapaian kebugaran sendiri. Bagaimana untuk mencapai kebugaran itu? Ya, untuk mencapai kebugaran itu perlu dilakukannya latihan. Latihan sendiri. Latihannya apa? Beberapa latihan, tergantung kalian mau meningkatkan komponen apa nih. Daya tahan kardiovaskuler, daya tahan otot, kecepatan, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh jenis latihannya. Yang pertama ada jogging, ada sepedaan, dan jenis latihan olahraga lainnya. Itu bisa meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Nah, untuk latihan sendiri itu ada beberapa komponennya. Yang pertama adalah volume latihan. Volume latihan bukan volume kubus air dan sebagainya ya. Tapi di sini dikatakan volume latihan, yaitu waktu yang diperlukan untuk latihan mencapai target. Ya, volume adalah waktu. Selanjutnya ada frekuensi, pengulangan waktu itu. Ya, frekuensi. Jadi kalau kalian melakukan olahraga sehari 20 menit nih. Sehari 20 menit diulang-ulang selama berapa kali gitu. Dalam jangka waktu bisa seminggu, sehari, sebulan, dan lain sebagainya. Itu frekuensi. Ya. Setelah itu ada intensitas latihan. Intensitas latihan, jadi kekuatan latihan kalian sendiri. Cara menghitungnya itu ada beberapa cara. Yang pertama ada pengukuran denyut nadi maksimal kalian, DNM. Caranya gimana? Yaitu ini ada ukuran 220 dikurangi usia kalian. Hasil itu harus menjadi acuan kalian ketika kalian melakukan latihan. Jangan sampai nanti denyut nadi kalian saat kalian selesai latihan lebih dari hasil DNM itu. Ya. Kalau latihan, sebelum latihan kalian harus mengecek nih denyut nadi kalian. Pertama, denyut nadi basal kalian, denyut nadi semula kalian. Tuh, ada berapa? Kalian cek dulu, pengecekannya cukup nanti dalam 1 menit itu ada berapa denyut. Ya, itu sebelum latihan. Selesai latihan, kalian perlu mengecek lagi. Ya, dalam 1 menit denyut nadi kalian itu berapa. Ya, kalau di akhir latihan denyut nadinya bisa berdetak lebih dari DNM, otomatis intensitas latihan kalian terlalu berat, harus diturunkan. Ya, diturunkan, bisa frekuensinya dikurangi atau volumenya dikurangi. Tapi kalau masih memungkinkan belum menyampai di DNM, untuk volume dan frekuensi latihan bisa ditambah. Seperti itu, ya. Itu untuk mencapai target kebugaran jasmani kalian, ya. Nah, ini ada bentuk beberapa latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani kalian. Yang pertama ada latihan push up. Push up sendiri itu nanti mempengaruhi strength atau kekuatan otot kalian, daya tahan otot kalian, dan lain sebagainya. Sit up bisa mempengaruhi daya tahan otot perut kalian dan kelentukan tubuh. Yang ketiga ada shuttle run, itu mempengaruhi kelincahan kalian. Ada yoga, kayang, itu mempengaruhi kelentukan
badan kalian. Tuh. Nah, setelah kalian melakukan latihan dan latihan itu mencapai tingkat kebugaran jasmani kalian, untuk mengetahui bagaimana sih hasil akhir kebugaran jasmani kalian dikatakan bagus apa enggak, ini ada tes pengukurannya. Ya, ada beberapa tes pengukurannya, yaitu dengan lari 1600 meter. 1600 meter. Terus lari 50 meter. Ya. Terus melakukan push up, sit up, back up yang kemarin kalian lakukan. Sehingga kalian bisa memperoleh tingkat kebugaran jasmani kalian dikatakan bagus apa enggak nih, daya tahan ototnya, peruntukannya, dan lain sebagainya. Satu ada shuttle run test untuk mengukur kelincahan kalian, drip test untuk mengukur daya tahan kardiovaskuler kalian. Oke, selanjutnya ada fungsi kebugaran jasmani. Yang pertama, untuk meningkatkan kecerdasan, otomatis orang yang sering melakukan latihan olahraga, otomatis tingkat kebugaran dalam kecerdasan bisa meningkat. Ya, orang akan lebih cerdas kalau orang itu berolahraga. Gitu. Setelah itu peredaran darah lebih lancar nih. Otomatis karena metabolisme lebih lancar, otomatis peredaran darahnya lebih lancar. Yang ketiga, daya tahan tubuh meningkat. Sangat jelas karena diolah, dilatih terus, daya tahan tubuhnya otomatis akan meningkat. Sendi lebih lentur, tulang lebih kuat, dan bisa mengurangi stres. Ya, bagi kalian yang mungkin stres karena tugas dan lain sebagainya, berolahragalah, minimal bisa dilakukan seminggu 2 kali olahraga, bisa jogging, bisa yoga, atau yang lain sebagainya itu ya. Oke, selanjutnya latihan kebugaran jasmani itu, dalam latihan kalian biasanya kalau olahraga kan ada pemanasan, inti, dan pendinginan ya. Untuk latihan kebugaran atau latihan apapun itu pasti ada pemanasan, inti, dan pendinginan. Pemanasan atau warming up atau stretching, inti latihan, pendinginan atau cooling down ya. Oke. Selanjutnya setelah kalian melakukan latihan itu ada pemulihan tubuh. Biar tubuh itu tidak mengalami kelelahan yang berlebihan. Pemulihan itu dinamakan recovery. Ya, pemulihan kesehatan. Bu, kalau seandainya latihan terus cedera gimana, Bu? Ini ada tips untuk kalian yang mengalami cedera. Yang pertama ada rise, ice compression, elevation. Jadi rest istirahat, dikompres, dan melakukan gerakan-gerakan kecil ya untuk pemulihan cedera itu. Gitu. Oke, baik, sekian penjelasan dari Bu Niki. Semoga bermanfaat ya. Semangat, Tuhan berkati, berkah.